Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, sahabat OPM 4.0. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara login, cara mengisi Sispena pada laman bansm.kemendikbud.go.id. Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Baik, selanjutnya marilah kita simak video tutorial bagaimana cara mengajukan akreditasi atau reakreditasi atau akreditasi ulang melalui Sispena bansm.kemendikbud.go.id. Langkah yang pertama teman-teman adalah mengakses alamat web bansm.kemendikbud.go.id. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini teman-teman, untuk user dan passwordnya adalah menggunakan NPSN. Setelah itu klik masuk. Setelah masuk teman-teman, maka akan diarahkan pada 3 menu. Yang pertama adalah dashboard, data isian, dan laporan perbaikan. Langkah yang pertama teman-teman adalah klik ajuan akreditasi. Jika sebelumnya teman-teman sudah mengajukan, maka pastikan data kita itu sudah diterima, sudah di-approve oleh tim BANSM. Caranya adalah klik ajukan akreditasi, ya, oke. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, ajuan reakreditasi Anda sudah disetujui, silakan tuju menu isian data akreditasi atau DIA untuk melanjutkan proses pengisian Sispena. Jika sudah ini selesai teman-teman, sudah berwarna biru, hijau, maka kita akan masuk pada menu kedua, yaitu data isian akreditasi atau DIA. Nah, ketika ini sudah sudah ada isinya, berarti kita sudah siap melakukan penilaian. Langkah yang pertama teman-teman adalah akan mengisi data sekolah. Teman, mulai dari tata tertib. Tata tertibnya teman-teman adalah tata tertib peserta didik atau siswa. Nanti filenya itu di-scan, ya, di-scan. Setelah di-scan, di-upload di menu aksi, choose file. Yang kedua adalah jadwal kegiatan keagamaan, entah itu sholat berjamaah, tadarus, atau sholat duha, dan lain sebagainya. Sholat duhur, gitu ya. Atau kegiatan keagamaan yang lain. Yang ketiga adalah bukti laporan, bukti dan garing atau laporan kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk foto, video, kegiatan, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan. Ini boleh salah satu ya teman-teman. Setelah itu, bukti atau laporan kegiatan OSIS dalam bentuk foto atau kegiatan atau organisasi di madrasah. Yang kelima adalah bukti atau laporan kegiatan dengan pihak luar.
ya, dengan pihak luar. Biasanya kalau kerjasamanya dengan jenjang di atasnya boleh, atau dengan seperti puskesmas itu juga boleh. Langkah berikutnya adalah laporan prestasi peserta didik. Berikut yang ketujuh, bukti keikutsertaan dalam lomba terkait minat dan bakat. Yang kedelapan, data nilai ujian sekolah atau madrasah dalam 3 tahun terakhir. Ini rekapnya ya teman-teman. Yang terakhir, yang kesembilan adalah laporan hasil teacher study tentang kepuasan pemangku kepentingan. Yang ke-10 adalah rencana pembelajaran atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini mungkin keliru ketik ya teman-teman. Untuk jenjang madrasah ibtidaiyah atau SD atau sederajat, tematik tahun berjalan diwakili oleh kelas 1, kelas 4, dan kelas 6. Ya. Ini temanya adalah RPP-nya adalah RPP kelas 1, RPP kelas 4, dan RPP kelas 6. Terus yang selanjutnya teman-teman adalah kisi-kisi soal instrumen penilaian formatif dan sumatif. Nanti diunggah juga di sini teman-teman. Yang ke-12, analisis capaian kompetensi tahun berjalan, sampel dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Untuk MI, itu sampelnya adalah kelas 1, kelas 4, dan kelas 6. Jadwal remedial dan pengayaan. Dokumen kegiatan rencana anggaran madrasah atau sekolah. Ya, RKAM ya teman-teman. Terus dokumen rencana kerja sekolah 4 tahun. Terus daftar penggunaan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar. Terus ada EDM, evaluasi diri, bukan EDM ya, laporan evaluasi dan refleksi. Sampel laporan evaluasi diri dari 3 orang guru dalam mapel berbeda. Laporan umpan balik dari siswa, laporan umpan balik dari teman sejawat. Terus bukti daftar hadir atau foto atau bahan paparan kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi. Ini kalau tidak keliru ya teman-teman adalah hasil dari PKG, penilaian kinerja guru. Selanjutnya teman-teman ada laporan kegiatan pengembangan profesi, ada pengembangan profesi, buku karya ilmiah, daftar hadir pengembangan visi dan misi. Sampai yang terakhir teman-teman adalah laporan hasil karya, prestasi, keterampilan berkomunikasi, efektif secara lisan maupun tertulis dalam bentuk video atau media sosial siswa. Ya teman-teman. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Karena ini adalah langkah awal. Ya. Kalau di sini sudah diupload teman-teman, maka pada butir 33 itu hanya memilih nanti. Ya. Kita contohkan pada butir 1 tata tertib. Terus setelah mengisi sampai nomor 50, butir nomor 58 untuk dokumen penilaian sekolah, dokumen sekolah, maka langkah yang kedua Bapak Ibu adalah IPM. Nah, di sini indeks pemenuhan mutlak teman-teman adalah teman-teman, jika di sini masih belum ada isinya, maka akan ada menu tarik data.
Tarik datanya dari mana? Kalau madrasah itu adalah tarik datanya dari EMIS. Tapi kalau Kemendikbud tarik datanya dari Dapodik. Klik tarik data di tengah biasanya teman-teman. Karena ini sudah ditarik, maka tidak perlu tidak ada kalimat tarik di tengah-tengah, tapi ada di bawah sudah. Setelah ini selesai, close, masuk pada IDR atau indeks. Nah, data indeks ini ada 8 ya teman-teman. Ini hasil data dari EMIS. Jumlah guru yang S1 berapa persen, yang sertifikat pendidik berapa persen, yang mengajar sesuai latar belakang berapa persen, sekolah memiliki tenaga administrasi, jumlah rombongan belajar berapa, terus bangunan yang memiliki instalasi listrik, terus ruang penunjang yang cukup, terus sekolah atau madrasah memiliki WC atau jamban. Jika teman-teman ini ada yang tidak sesuai, ya, maka silahkan klik hitung IDR Dapodik atau EMIS. Nah, ini skornya teman-teman akan dimunculkan di samping. Kita mendapatkan skor berapa. Jika yang diinput di EMIS tidak sesuai dengan butir IPR di sini, teman-teman bisa melakukan perbaikan IPR. Caranya adalah klik perbaikan IPR. Nah, perbaikannya bisa dilakukan secara manual. Ya, sesuai latar belakang berapa, ya teman-teman. Sampai jika sudah selesai sampai di butir madrasah memiliki WC atau jamban, maka hitung IPR perbaikan. Nah, harus diisi ya teman-teman. Ini hanya sekedar contoh. Ini sudah perbaikan, hitung perbaikan. Nah, ini sudah dilakukan perbaikan, teman-teman. Nah, jika ini sudah selesai, teman-teman, maka langkah yang 4 adalah mengisi di IA atau menilai. Ya, teman-teman. Skor nomor 1 adalah ini, teman-teman. Ada menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah. Siswa menunjukkan perilaku yang membudaya berdasarkan tata tertib madrasah, mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Jadi ada level 1, level 2, level 3, level 4. Kalau di bagian data dokumen sekolah, peserta teman-teman sudah mengupload dokumen tata tertib, maka di sini sudah tidak muncul menu unggah. Walaupun muncul, biasanya di status ini sudah menjadi hijau. Walaupun menu aksi masih ada, tapi teman-teman tidak perlu mengunggah kembali. Itu. Jadi di depan itu di bagian dokumen sekolah itu ada beberapa butir yang ketika kita mengisi di IA, maka sudah terisi otomatis atau sudah ada isinya karena di depan sudah mengisi. Tetapi kalau di depan tidak mengisi, maka di IA harus mengisi. Sampai di instrumen 36. RPP terpadu diwakili oleh
kelas 1, kelas 4 ini disatukan ya teman-teman. Disatukan dijadikan PDF. Nah, teman-teman, dijadikan PDF lalu diupload. Setelah akhir, maka biasanya di sini akan ada menghitung hasil DIA-nya berapa, gitu ya teman-teman. Nah, pastikan hasil DIA-nya itu lebih bagus dari tahun 5 tahun sebelumnya. Harapannya begitu. Jika sudah dilakukan penilaian, maka akan masuk pada kartu kendali akhir teman-teman. Ketika sudah dilakukan visitasi. Namun jika belum dilakukan visitasi, maka jangan menggunakan kartu kendali terlebih dahulu. Karena fungsinya kartu kendali di sini adalah mengisi kegiatan yang dilakukan saat visitasi. Jadi ada kartu kendali manual diinput di online nanti. Ya, kartu kendali ini diisi oleh kepala madrasah sesuai dengan pelaksanaan visitasi yang sebenarnya dia lakukan oleh asesor. Setelah selesai teman-teman, maka di menu penilaian barusan itu adalah ada kotak kecil dicentang kirim. Maka setelah itu menunggu jadwal visitasi yang akan dilakukan oleh asesor yang sudah ditunjuk oleh Ban SM provinsi masing-masing. Demikian teman-teman, sekedar tutorial sedikit bagaimana cara melakukan pengisian DIA bagi satuan pendidikan yang sudah mengajukan reakreditasi, dengan catatan menu ajuan akreditasi sudah hijau dan berhak mengisi DIA. Jadi teman-teman silahkan dicek akun Ban NSM-nya agar tidak